Panduan penting buat kalian live streaming di Shopee selama bulan Ramadan. Jadi gini, ada polis-polis baru alias aturan-aturan baru yang perlu kalian pahami kalau lo pengen gacor, kalau pengen dapat omset gede, atau gue bukan bilang gacor juga ya. Kadang kalau lo nggak ngerti ini bisa jadi malah toko lo pelanggaran dan ujung-ujungnya repot. Ini berlaku buat seller, buat afiliator. Jadi gue rasa ini cukup penting, makanya gue bahas secepat mungkin begitu gue dapat, dan lu perlu tonton secepat mungkin ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe dan aktifin tombol notifikasi loncengnya ya. Jadi gini, aturan ini sebenarnya udah berlaku nih. Di zaman gue tuh gue ngepost, gue udah berlaku. Gue nggak tahu kalian ketika nonton apa ya, maksudnya ketika kalian nonton ini ya kapan gitu ya. Jadi makanya lu harus aktifin lonceng itu buat itu, biar lu nggak ketinggalan gitu ya, terutama buat seller Shopee nih ya. Nah, pertama ini berlaku selama 25 Februari sampai 4 April. Jadi ini perhatiin banget gitu ya. Dan ini berlaku di Shopee Video, di Shopee Live gitu ya. Nah, aturannya apa? Yang pertama adalah kalian nggak boleh pakai pakaian terbuka saat live streaming berlangsung. Jadi pakaian terbuka apa? Ya lu pakaian sleeveless, ya kan tahu ya, cewek itu suka jual belahan dada gitu ya, atau crop top gitu ya, atau baju renang ya lucu sih gitu ya. Tapi maksudnya hal-hal kayak gitu, nah ini tuh kagak boleh selama bulan Ramadan. Jadi wajib sopan ya, jangan lu pakai yang aneh-aneh gitu ya. Dan ini nggak berlaku cuma buat konten. Jadi gini, yang gue tahu ini bakal rawan banget itu adalah ketika kalian pakai di cover live. Contoh gini, covernya udah lama, karena kan kita nggak ganti ya. Betul nggak? Di cover lama tuh ada keterbukaan sedikit. Nah, keterbukaan ini nih yang bikin kalian bisa kena pelanggaran. Jadi hati-hati banget gitu ya. Terus kedua, nah lu mempromosikan underwear. Underwear, terus udah gitu pakainya sistemnya try on, tahu kan? Karena suka ada gitu loh. Maksudnya memang sih underwearnya juga bukan berarti lu bugil terus pakai underwear, enggak ya. Lu pakai apa sih itu namanya? Legging ya, legging. Lu pakai apa tuh namanya, turtleneck yang warna kulit gitu. Lu pakai nih underwearnya pakai kayak gini ya, bagus ya. Nah ini lu pelanggaran juga, kagak bisa. Jadi ya amannya jangan jualan yang gitu-gitu dulu lah ya. Para fashion agak dirubah sedikit dulu, mungkin waktunya jadi sopan. Terus ketiga, mempromosikan makanan dan minuman yang nggak berlabel halal. Jadi kayak alkohol, soju. Yang ngomong soju halal kena juga loh. Padahal soju halal, tapi kan ada alkoholnya, kagak boleh gitu ya. Terus lu kagak boleh ngehasut atau ngajak orang buat buka puasa duluan. Nah, contoh gini, ini kadang ngehasutnya gini, lu muter azan. Nah ini biasa di jam-jam kritis nih. Di jam-jam kritis nih, misalnya kalian tahu nih ya udah jam 5:30 gitu ya. Belum 5:30. 5:20 total lu play kan di live streaming lu. Oh, lu puter ada suara azan di live streaming lu padahal belum. Nah, itu kena AI-nya pelanggaran juga. Terus ngasih informasi yang nggak benar terkait praktek-praktek di bulan Ramadan. Misalnya informasi yang nggak tepat buat jam buka, jam sahur ataupun hari Lebaran ketika lu bikin kayak gitu. Itu kena gitu ya. Nah, ini waktu kemarin tadi gue bermeeting sama orang Shopee kan, kita bahas tentang polis ini ya, cukup detail. Salah satu yang jadi masalah adalah gini, contoh gini, kalian jualannya makanan. Nah, boleh kagak lu kalau lagi live terus lu makan nih jam buka, itu termasuk guys. Jadi kalau kalian yang mau live streamingnya tentang makanan pas lagi di jam udah buka gitu loh ya. Tapi kalau short video sih nggak apa-apa. Karena kenapa gini, dianggap short video kan kita Shopee kagak tahu ya kapan lu tag-nya, bener nggak? Tapi kalau gua mau kasih tips sedikit biar lu lebih aman, lu bikin short video. Misalnya kayak gua lagi mau bikin short video, ini anggaplah gua minum kopi ya, pakai jam beker di belakang. Jadi kelihatan jam berapa sekarang nih. Oh ini lagi jam, ini belum jam puasa, boleh lah minum dulu. Gitu ya. Kebayang ya? Nah, beberapa poin-poin ini bakal lu kena poin pelanggaran, live-nya bisa di stop kena 1 poin pelanggaran gitu ya. Nah terus ini kan beberapa panduan yang kalian gua rasa perlu urgent tahu, karena ini aturannya bisa tahu-tahu lu kena. Terus apalagi nih yang bisa dilakukan biar lebih gede. Nah kalau dari pengalaman kita di MEA ngerjain cukup banyak klien live streaming kayaknya gua udah ngerjain live streaming di MEA kita udah hampir 5 tahun loh. Dari awal live streaming buka, kita tuh salah satu agensi pertama yang ngurusin live streaming para seller, mau di Shopee, mau di TikTok sama aja gitu ya. Nah, ada beberapa insight yang penting yang perlu kalian ngerti adalah kalau lu mau rame. Berikutnya adalah gini, jam live streaming itu juga nentuin. Karena jamnya itu pasti bakal shifting. Shifting tuh gimana? Shifting tuh gini. Contoh nih, kalau sekarang ya, ini gue ngomong sekarang, gue ngetek belum puasa loh ya. Gue nggak tahu lu nonton pas udah puasa atau udah ya. Kayaknya sih pas nonton gue yakin udah puasa. Nah, contoh kayak sekarang nih, orang tuh kan jam-jamnya misalnya kayak emak-emak, mungkin lu bisa sibuknya tuh di jam berapa?
pagi, nanti sebelum makan siang ada waktu, setelah makan siang kosong gitu kan. Itu kan jamnya seperti itu ya. Nah, nanti kalian tuh ada perubahan di mana kalau sekarang nih ya mungkin jam 7, jam 8 mama udah santai. Tapi nanti ketika udah bulan puasa, jam 7, jam 8 jadi nggak santai. Kan mungkin ada tarawehan, kebayang nggak lo? Nah, jamnya tuh jadi lebih malam. Nah, disinilah itu juga ngaruh kemana jam live streaming, guys. Kalian misalnya lu harus tahu kapan orang gabut, kapan orang nonton. Di situ lu bisa hajar. Contoh gini, jam 2 sampai jam 5. Sekarang tuh mungkin nggak terlalu ini. Bisa jadi nanti jam 2 sampai jam 5 tuh rame. Kenapa? Jam nunggu buka. Ya kan, nunggu buka, di situ orang bakal nonton gitu kan. Jadi kalian perlu ngatur banget waktu live streaming kalian. Nah, sebenarnya gue nggak bisa kasih kisi-kisi secara detail. Contoh kayak lu jual makanan kapan, lu jual baju kapan, lu jual ini kapan, karena ini benar-benar beda banget. Tapi ya kita di Mes sebenarnya kita udah punya cukup data dan kita tahu nih kurang lebih kayak gimana, dan ini biasanya kita suggest ke klien-klien yang kerja sama kita di sini gitu kan. Jadi kayak misalnya kayak gini. Terus dari kita konten. Nah, konten juga ternyata nih insight-nya ya dari pengalaman gue mau di Shopee ataupun mau di TikTok ada mirip-mirip. Jadi konten itu kecenderungannya kalau dulu ya, kadang kan afiliator ataupun seller suka pakai lagu jedak-jeduk ya. Bener ya? Ada videonya dikit, jedak-jeduk, jedak-jeduk. Nanti lu lagunya jangan jedak-jeduk. Kagak bisa, kagak cocok, lagunya agak-agak apa ya, agamis gitu ya, yang agamis, moodnya tuh dibikin religi gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal lagi yang bakal menjual gitu ya, untuk misalnya penjualan kalian di Shopee, khususnya Shopee video dan Shopee live streaming gitu ya. Itu adalah beberapa insight penting yang bisa lo praktekin. Nah, sekarang nih, apalagi yang bisa dilakuin gitu ya. Tadi gue udah bilang jam live-nya beda, moodnya beda, lagunya beda, aturan yang kagak boleh udah. Pemilihan produk juga penting banget. Kalian harus bisa mencari produk-produk yang bakal kurang lebih rame di live streaming gitu ya. Terutama kalau buat affiliate. Kalau seller lu punya produknya apa, lo ya hajarnya di situ kan. Ya gimana lagi gitu ya. Nah, berikutnya secara produk juga sebenarnya kalau buat, tadi kan gue bahas aturan live streamingnya ya. Nah, tapi produk juga penampilannya itu mungkin perlu agak diubah gitu loh nuansanya. Tapi ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Contohnya nggak boleh gini, lu ganti judul. Oh, hati-hati tuh. Itu ngerubah algoritma SEO, jangan. Tapi misalnya lu ganti gambar, lu ganti deskripsi, itu masih oke lah gitu. Masih hal-hal yang kalian bisa lakuin gitu ya, buat supaya kalian tuh feel-nya dapat gitu ya ketika di bulan Ramadan ini gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa hal penting yang bisa gue bagiin buat kalian. Ada juga memang yang gue kagak bisa bagiin. Kenapa ya? Karena itu adalah rahasia dapurnya kita lah di Mea. Masa lu minta juga, bener nggak? Kalau lu mau sini, mendingan daripada lu cuma nonton, mending kerja sama kita yang kerjain. Sok deh, lu mau apa? Mau live streaming, mau konten, mau dikelolain, semua juga bisa gitu kan. Tinggal kalian ngobrol aja sama tim kita, karena gini, jujur di tiap bulan puasa kayak gini, kita juga lagi bisa dibilang cukup high season, klien yang masuk cukup banyak, jadinya belum tentu kita bisa megang slotnya jadi tinggal dikit gitu loh, nggak banyak, dan slotnya juga sekarang sudah cukup sangat terbatas gitu ya. Tapi kita masih bisa buka beberapa klien buat kita bantu lagi. Jadi buat lo yang masih, kalau lo bisa nonton video ini dan lo klik, lo ngobrol sama tim gue masih ada slot, ya udah, yuk kerjasama, mumpung ini waktunya, momen buat kalian benar-benar naik kelas ya. Jadi itu dia tadi. Kalau lo ada pertanyaan, tulis di komen, jangan lupa buat kirim like dan share ke teman-teman lo yang lain.